sulit untuk selamat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, benarkah kita sulit untuk selamat? Saudaraku, sebagai pengkhotbah, salah satu hal yang paling sangat-sangat sukar ditangani adalah satu kenyataan bahwa kebanyakan orang bertekad untuk masuk neraka. Saya coba berhenti sedikit di situ. Coba saudara berpikir, apakah benar orang-orang bertekad untuk masuk ke neraka? Keselamatan sudah berikan secara gratis. Ada kuasa yang disediakan. Tuhan berikan. Supaya semua orang mau hidup bagi Kristus. Tapi orang tidak memilih itu. Banyak orang malah menjauh dari Tuhan. Mereka mau menyelamatkan orang. Tapi apa? Menjadi satu hal yang paling sulit. Menyelamatkan itu satu hal yang sangat sukar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini malah bisa membuat kita kecewa jika kita ingat apa yang Yesus katakan, aku telah berikan keselamatan bagimu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Matius 7 ayat 13-14 katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena apa? Lebar pintu, luas jalan yang menuju kepada apa? Kepada kebinasaan. Saudaraku, banyak orang yang melaluinya katanya. Kenapa? Karena itu luas pintunya, lebar pintunya, jalannya luas. Tetapi bagaimana dengan pintu yang sesak, jalan yang sempit, dikatakan sedikit orang yang mendapatinya. Padahal jalan itu menuju kepada apa? Menuju kepada satu kehidupan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kisah 6. Kalau kita melihat kisah tentang Yesus memberi makan orang banyak. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-5, Yesus berkata kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini bisa makan. Wih, ini tantangan. Masih ingat kisah ini? Di mana kita beli roti supaya mereka bisa makan? Hal itu Tuhan katakan untuk mencobai muridnya Filipus. Sebab apa? Tuhan tahu, dia sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan. Saudaraku, Yesus sudah tahu bahwa dia akan melakukan salah satu keajaiban yang terbesar. Tetapi dia ingin menguji Filipus. Perhatikan ayat 7. Apa kata Filipus? Roti seharga 200 dinar saja tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil. Saudaraku, 1 dinar, saya coba cari, 1 dinar Kuwait. Itu sama dengan 3,33 dolar. Nah, kalau saja 1 dinar, 1 dolar itu sama dengan 14.500, maka 1 dinar 14.500 kali 3,33 itu akan jatuh seharga 48.400. Nah, kali 200 dinar itu sama dengan 9.680.000. Tidak cukup. Dia kan tidak cukup hanya dapat sepotong kecil. Kenapa? Karena orang begitu banyak. Bagaimana mau beri makan? Sudah sore. Di mana mereka mau cari makanan untuk itu? Saudara-saudaraku, Yesus ingin agar kita menyadari bahwa kita tidak pernah akan dapat melakukan apa yang diminta Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Itu yang paling penting. Filipus mau mencoba berpikir untuk itu. Tidak bisa. Kalau kita bergantung pada diri kita sendiri, kita akan sangat mudah untuk menyerah setiap saat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita hanya dapat melakukan dengan melihat kepada Kristus setiap hari, setiap langkah kehidupan kita. Saudaraku, kita perlu mengambil satu tekad untuk itu. Filipus berkata kepada dirinya sendiri, mana mungkin, tidak bisa dilakukan. 200 dinar tidak mungkin. Kemudian Andreas, saudara Simon Petrus datang membawa satu kabar kepada Yesus. Dia kata, Yesus, anak kecil ini datang kepada saya dan menawarkan makanan siangnya. Anak kecil ini kebetulan tidak makan siang. Ini sudah sore, dia bawa roti, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan katakan, oke, itu saja. Itu saja Tuhan butuhkan. Saya katakan tadi bahwa Yesus tahu apa yang dia akan lakukan, mujizat yang besar. Dia hanya suruh Filipus coba menguji iman muridnya.
Yesus katakan, bawalah roti itu. Berikan kepada saya. Saudaraku, perhatikan ini. Anak itu bawa 5 roti 2 ikan. Yesus minta semua. Berikan kepadaku semuanya. Saudara perhatikan ini. Anak kecil memberikan semuanya. 5 roti 2 ikan. Bisa saja dia tahan. Saya kasih 3 roti, 2 untuk saya. 1 ikan, 1 untuk saya. Saya juga lapar. Tapi tidak. Dia berikan semuanya. Dan Yesus tidak tolak. Yesus ambil semuanya. Dan kita lihat apa yang Yesus lakukan setelah itu. Saudaraku, sepertinya tidak terlihat banyak manusia. Ya, tidak terlihat orang manusia. Hanya 5 ketul roti, 2 ikan. Tapi Yesus berkata, biarkan orang itu duduk. Berapa banyak orang itu? Alkitab mencatat, ada 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau kita mau total, kali 3 saja. Sudah 15.000, kali 4, sekitar 15 sampai 20.000. Banyak jumlahnya. Saudaraku, kalau saudara buat pesta, mau kasih makan segitu banyak orang, taruhlah 5.000 saja. Susah, saudaraku. Buat persiapan jauh berapa biayanya. Ini warung pun tidak ada, sudah tutup, tidak ada uang, mau cari di mana. Tapi Yesus buat mujizat yang luar biasa. Saudaraku, kita perhatikan apa Yesus beri makan ribuan orang. Itu terjadi karena seorang anak kecil yang memberikan segalanya. Saya garis bawahi. Seorang anak kecil memberikan segalanya yang ia miliki kepada Yesus. Bahkan ketika mereka semuanya telah makan, Yesus menyuruh mereka kumpulkan yang tersisa. Masukkan ke dalam keranjang. Alkitab katakan, mereka mengumpulkan 12 bakul. Luar biasa banyaknya. 12 bakul, saudara-saudaraku. Tidak ada saja orang mengikuti dengan alasan yang salah. Ya, ada saja orang ikut dengan alasan salah. Orang yang melayani Tuhan hanya untuk apa yang mereka ingin dapatkan. Ada yang seperti itu. Mereka istilahnya, aduh kok seperti itu. Ada orang buat seperti itu. Dalam waktu yang singkat, ada banyak orang mengikut Yesus. Tetapi, perhatikan ini. Mereka mau mengikut Yesus hanya untuk roti dan ikan. Mereka tidak benar-benar mengasihi Yesus. Mereka tidak mau mengikutinya secara menyeluruh, menyerahkan seluruh kehidupannya. Sehingga Yesus berkata, aku memiliki khotbah yang keras untuk disampaikan. Aku tahu bahwa tidak semua orang akan menyukaiku. Tidak menyukai keadaan seperti ini. Banyak orang akan merasa tersinggung. Luar biasa, saudaraku. Tetapi aku masih tetap akan menyampaikan khotbah itu. Kenapa Tuhan katakan, dombaku akan mendengar suaraku. Saudaraku, Yesus mengangkat suaranya dan berkata di dalam Yohanes 6 ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Inilah Yesus katakan. Banyak orang yang masih menolak dia, sudah melihat tanda seperti itu. Yesus berkata kepada mereka, kamu mengikut aku karena roti yang kuberikan. Tetapi akulah, kata Yesus, akulah roti hidup itu. Yang kamu benar-benar butuhkan adalah aku. Yang kamu butuhkan adalah aku, karena akulah juru selamat itu. Saudaraku, Yesus beri tantangan kepada mereka. Dalam ayat 66 dari Yohanes 6 tadi katakan, salah satu ayat yang paling menyedihkan di kitab Injil ini, di situ tertulis, mulai daripada waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Wah, banyak peristiwa itu. Yang ribuan orang, tapi mereka hanya cari roti dan ikan. Tidak betul-betul menyerahkan diri, sehingga banyak yang mundur, bahkan murid-muridnya yang sudah mengikut dia selama ini. Ini adalah hal yang luar biasa bagi saya. Mengapa? Orang-orang berjuang, orang-orang bertengkar untuk mendapatkan hal-hal kecil seperti apa? Seperti roti tadi. Saudara-saudaraku, Allah menawarkan hadiah terbesar bagi kita semua. Apa hadiahnya? Hidup kekal. Allah menawarkan kebahagiaan yang sempurna di dunia yang tidak sempurna ini. Allah menawarkan hidup sehat. Tidak ada lagi rasa sakit.
Tidak ada lagi penyakit, saudaraku. Bahkan tidak ada lagi kematian. Kehidupan yang kekal di surga yang Dia sediakan. Maukah kita ke surga? Kita pasti ke surga, saudaraku. Kalau kita menurut Yesus. Ketika Tuhan menawarkan pada mereka hal-hal tersebut, mereka berbalik dari Yesus. Dan ini adalah hal yang luar biasa bagi saya. Tuhan tawarkan keselamatan, tapi mereka tinggalkan Yesus. Mereka adalah sangat sulit untuk diselamatkan. Yesus berkata kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Setelah beberapa pengikutnya pergi, Yesus berikan tantangan kepada muridnya. Apakah kalian tidak mau pergi juga? Apa jawab Simon Petrus? Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Saudaraku, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Itu kata-kata siapa? Petrus. Saudaraku, sangat luar biasa. Terkadang kita merasa firman Tuhan itu terlalu keras. Ya, betul. Terkadang firman itu memotong hati kita. Menunjukkan di mana kita punya kesalahan, kekeliruan kita. Terkadang firman itu juga menunjukkan orang-orang yang telah menyesatkan kita dari kebenaran yang sejati. Saudaraku, apapun yang kita rasakan tentang firman Tuhan, itu tetap adalah kebenaran sejati. Kita bisa menutup telinga jika kita mau. Kita bisa lari dan mengabaikannya. Tetapi saudaraku, itu tidak akan bisa mengubah kebenaran. Kenapa? Kebenaran Allah akan tetap berdiri, tidak peduli apapun atau apa yang kita percaya. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Saudaraku, jikalau saja kita pintar dan berpikir lebih jauh, kita akan menyadari bahwa kita tidak memiliki satupun pegangan. Kita tidak bisa berpegang pada tradisi dan kesalahan. Saudaraku, apa yang harus dipegang? Yang kita pegang haruslah siapa? Yesus dan kebenarannya. Sehingga Yesus berkata, ya Tuhan. Petrus katakan begini. Petrus berkata, ya Tuhan, saya melihat bahwa kebanyakan orang berbalik dari Engkau. Saya melihat bahwa kebanyakan orang lebih suka makan siang gratis di rumah surgawi. Tapi bukan kami Tuhan. Kami akan tinggal dengan Engkau. Itulah kira-kira kalau bahasa hari-hari ya. Saya berkata kepada saudara pada malam hari ini. Adalah hal yang luar biasa. Bahwa orang-orang sangat sulit untuk diselamatkan. Karena pilihan mereka yang salah. Dikatakan, tetapi ada kejadian lain di dalam kehidupan Yesus yang membuat saya terkesan. Dan ini berkaitan dengan topik kita malam ini. Insiden ini ditulis dalam Lukas pasal 11. Ayat 11 sampai 19. Ayat 11 tertulis, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur dan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi kita tahu di sini bahwa Tuhan itu kasih. Tuhan itu mau mengasihi, Bapa mengasihi kita lebih daripada Bapa dunia. Kemudian Tuhan katakan, jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi siapa? Bapamu yang mana? Di surga. Ia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, ini tantangan buat kita. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang di mana setan itu membusukan. Ketika setan itu keluar, setelah usir, orang bisu itu dapat berkata. Sehingga orang banyak menjadi heran. Tetapi pada waktu orang itu sudah bisa berkata, orang banyak heran, ada di antara mereka berkata begini. Yesus atau ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang katakan minta tanda dari surga untuk mencobai dia. Saudaraku, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu Yesus berkata begini. Sekiranya kerajaan itu terpecah, pasti apa? Binasa. Dan setiap rumah tangga yang pecah, pasti runtuh. Itu yang Yesus katakan. Yesus tahu pikiran mereka. Jika iblis itu juga terbagi-bagi,
dan melawan dirinya, bagaimana kerajaan dapat bertahan? Sebab kamu berkata, aku mengusir setan dengan Beelzebul. Saudaraku, jika aku mengusir, kata Yesus, setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa mana pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, mereka lah yang akan menjadi apa? Hakimmu. Saudara, mari kita bayangkan kejadian ini. Yesus dan kelompoknya mengikutnya. Dan kelompok pengikut-pengikutnya, setelah itu dia berjalan kaki menuju Yerusalem. Menuju Yerusalem dan mereka melewati daerah perbatasan antara Samaria dan Galilea. Nah, hari itu sangat terik, matahari sangat terik. Mereka berjalan dan pada waktu mereka melihat sebuah desa dari jauh, mereka sangat senang. Tetapi setelah makin dekat dengan desa itu, mereka mulai gelisah. Mengapa mereka gelisah? Karena mereka melihat rumah itu atau di luar kota, itu adalah rumah-rumah terlihat sepi. Rumah-rumah yang sudah reok, rumah-rumah yang sudah rusak. Mereka berhenti. Murid-murid berhenti. Karena dari kejauhan, mereka melihat sekelompok orang. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat orang kusta yang berteriak, najis, najis, najis. Saudaraku, mereka adalah penderita kusta. Yang sementara menunggu untuk melihat Yesus dan murid-muridnya lewat. Mereka berteriak, najis, najis, najis. Kenapa? Tangan dan kaki mereka sudah busuk. Wajah mereka sudah rusak oleh karena bayangan kematian. Mereka diasingkan ke daerah orang mati di luar tembok kota yang ada. Ditolak oleh masyarakat, ditolak oleh orang banyak, dikeluarkan dari gereja dan dibiarkan mati. Saudaraku, mari kita melihat situasi ini. Ini adalah pemandangan yang cukup umum di Palestina. Bahkan ada yang berkata bahwa mereka pantas menderita. Tetapi itu bahkan kita merasa mual, bukan? Pantas menderita. Kita merasa susah mendengarkan hal seperti itu. Saudaraku, sekarang saya ingin kita melihat lebih dekat bahwa salah satu dari mereka adalah seorang Samaria. Mereka berkumpul situ, kita tahu ada 10 orang kusta. Salah satu adalah orang Samaria. Pakaiannya berbeda, sehingga kita tahu bahwa dia orang Samaria. Dia bukan orang Yahudi, karena dia berasal dari tanah Samaria. Yang menarik adalah biasanya orang-orang Yahudi tidak mau berhubungan dengan orang Samaria. Mereka ditolak karena dianggap apa? Najis. Tetapi ketika mereka semuanya sudah sekarat karena penyakit kusta, maka persaingan, prasangka yang ada selama ini antara Yahudi dan Samaria hilang. Inilah hal yang diinginkan Tuhan sebenarnya di gereja. Inilah hal yang diinginkan oleh Tuhan terjadi oleh umat-umatnya. Tidak ada persaingan, tidak ada prasangka. Itulah harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kita ini sudah sekarat dengan penyakit kusta dosa. Kita mau selamat, kita pasti ke surga. Kalau kita hilangkan persaingan dan prasangka dan kita mengikut Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tantangan bagi kita adalah kita semua adalah orang berdosa yang telah dibasuh oleh darah anak domba Allah. Seharusnya tidak ada lagi bedanya. Apakah kita kaya, kita miskin. Apakah kita hitam atau putih. Apakah kita seorang eksekutif atau buruh. Apa kita orang berpendidikan atau tidak. Tidak ada perbedaan di dalam gereja Tuhan. Jika kita menyadari bahwa kasih karunia Allah telah menyelamatkan kita semua, saudaraku, kita harus keluar dari perbudakan yang sama dari iblis dan dosa. Maka kita seharusnya tidak menghabiskan waktu kita untuk menghakimi satu dengan yang lain. Saudara, sebagai ilustrasi, ini kebenaran di alam kita lihat. Jika terjadi bencana atau banjir melanda daerah pedesaan, maka binatang-binatang liar akan cenderung berkumpul di tempat yang lebih tinggi. Mereka akan keluar. Dan kita bisa melihat bagaimana hewan bersama dengan hewan yang lain merupakan musuh alami selama ini. Yang tidak pernah cocok, saling membunuh satu yang lain. Sekarang berkumpul bersama. Nah itulah yang terjadi
pada 10 orang Kristen. 9 orang Yahudi, 1 orang Samaria. Mereka bisa saling menerima. Kenapa? Mereka sudah berada di penghujung kehidupan mereka. Kematian menunggu. Persaingan tidak akan terlupakan ketika kita menyadari kebutuhan ini. Persaingan akan terlupakan pada saat kita menyadari bahwa kita membutuhkan siapa? Juru selamat. Saudaraku, saya percaya kita mau tinggalkan persaingan itu. Orang-orang Kristen ini berada dalam keadaan yang sekarat. Hanya masalah waktu mereka akan meninggal. Mereka dapat melupakan ini beberapa kali. Tapi hal yang mereka perlu lakukan hanyalah melihat tubuh mereka makin membusuk. Dan mereka tahu, itu tidak lama lagi mereka akan mati. Dan sekarang mereka membutuhkan apa? Juru selamat. Kita dapat mengabaikan mereka. Mendorong mereka keluar dari pikiran kita. Tapi Alkitab mengatakan, jika kita tidak benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat pribadi dan membuat keputusan untuk mematuhi firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya, maka kita juga akan apa? Dibinasakan. Saudaraku, ini juga yang perlu kita perhatikan. Jadi orang Kristen itu datang, hidup mereka hancur pada saat mereka mendekat, para murid mulai mundur ke belakang. Tapi Yesus berbalik. Yohanes pasal 6 ayat 37 dikatakan, Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tidak peduli, saudaraku, seberapa hancurnya hidup kita, Yesus akan menerima kita. Walaupun orang tua kita tidak mau menerima kita. Saudaraku, Yesus berkata, aku akan menerima kamu, hidupmu telah berantakan, dan tidak ada seorang pun yang mau meluangkan waktu untukmu. Tetapi kata Tuhan, aku akan menerima kamu. Saudaraku, mengapa Yesus menerima dan mengasihi orang-orang yang begitu sulit diselamatkan? Itu menjadi pertanyaan. Kenapa? Ini sangat luar biasa. Sini mereka datang tanpa harapan. Orang Kristen datang tanpa harapan. Tanpa satu apapun yang dapat mereka tawarkan. Saudaraku, mereka telah membuang semuanya. Dan mereka sedang datang kepada Yesus. Banyak orang di luar sana juga seperti itu. Tetapi saya ingin mengatakan kepada saudara malam ini. Ketika hidup kita hancur, itulah waktu terbaik untuk datang kepada Yesus. Mereka berteriak dengan nada yang pilu. Nada yang keras. Yesus, Guru, kasihani kami. Bahkan mereka berteriak lebih keras lagi. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Karena mereka tahu bahwa Yesus adalah penyembuh. Mereka tahu bahwa Yesus adalah pemberi hidup. Mereka melihat penampilan Yesus yang penuh kasih. Dan kasih sayang ada di wajahnya. Sehingga mereka bermohon, Guru, kasihanilah kami. Permohonan inilah menandakan mereka begitu putus asa. Sehingga mereka siap percaya pada hal yang dianggap mustahil sekalipun. Dan Yesus tidak mengecewakan mereka. Dia tidak pernah mengecewakan orang yang menjangkau di dalam iman. Kemudian Yesus melakukan hal yang aneh. Inilah anehnya. Kenapa? Yesus tidak menyentuh mereka. Yesus tidak memberkati mereka. Melainkan Yesus menyuruh mereka untuk pergi. Tunjukkan dirimu kepada para imam. Saudaraku, Yesus menyadari bahwa para imam tidak bisa menyembuhkan mereka. Tapi kata-kata Yesus adalah otoritas. Orang-orang kusta menyadari imam juga tidak bisa menyembuhkan. Tapi kata-kata Yesus punya otoritas yang tinggi. Yesus katakan, pergi, tunjukkan dirimu kepada para imam. Yesus tidak menyentuh, menjamah, Yesus tidak memberkati. Yesus menantang orang-orang ini untuk percaya pada hal yang mustahil. Saya katakan tadi, hal yang mustahil sekalipun. Untuk melawan hikmat manusia. Hikmat manusia adalah, Tuhan, jamah saya. Selama ini kan menyentuh, menjamah, dan sebagainya. Memberkati. Tapi ini tidak. Langsung pergi tunjukkan dirimu kepada apa? Imam. Inilah tantangan yang paling besar yang untuk mereka. Jika Yesus katakan ya, itulah ya. Dengan tidak ada tanda kesembuhan. Yesus menantang mereka, pergi. Lakukan sesuatu hanya dapat dilakukan bagi orang yang mau disembuhkan. Saudaraku, pergi ke Yerusalem. Tunjukkan dirimu kepada imam. Apakah dia sudah disembuhkan? Orang kusta disembuhkan? Belum.
Kalau saya akan berkata, Tuhan, bukankah saya belum sembuh? Kenapa saya harus pergi? Saya akan dilempari batu, saya akan dikejar oleh orang banyak. Saudara-saudaraku, itu yang terjadi. Bayangkan jika kita berada di suatu ini. Reaksi kita sama. Tuhan, tunggu sebentar. Bayangkan saya harus masuk kemana? Ke Yerusalem. Dengan seperti ini, wah, saya akan dilempari batu. Ya. Karena saya menderita kusta. Saya orang buangan. Apa kamu tidak mengerti? Saudaraku, inilah tantangan iman bagi mereka. Dengan iman kelompok orang Kristus pergi. Bagaimana dengan kita? Dan dengan iman penyembuhan dari Allah mulai terjadi. Dengan langkah mereka yang dipenuhi iman. Mereka kemudian merasakan ada aliran kehidupan di dalam tubuh mereka. Otot-otot mereka jadi bagus. Saudara-saudaraku, seperti listrik menjalar sepanjang seluruh tubuh mereka. Dan meledak di otak. Kekuatan Allah bekerja dalam mereka. Ketika mereka berani melangkah, ini tantangannya. Ketika mereka berani melangkah dalam iman, mereka disembuhkan. Alkitab berkata, ketika dalam perjalanan, mereka menjadi apa? Mereka menjadi sembuh. Saudara-saudaraku, saya berharap cerita ini berakhir di situ, tetapi tidak. Jika itu adalah akhir dari cerita, kita bisa berasumsi bahwa setiap orang akan membuat keputusan untuk menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan menjadi muridnya. Di dalam 14 dikatakan, dan salah satu dari mereka. Ada berapa banyak mereka yang pergi? Berapa banyak disembuhkan? Ada 10 orang. Tetapi ayat ini katakan, hanya satu. Dan salah satu dari mereka, 10 orang menerima penyembuhan secara fisik. 10 orang menerima berkat-berkat Tuhan, kesembuhan itu. Tetapi hanya satu yang kembali. Alkitab berkata, dan salah satu dari mereka ketika melihat bahwa dia telah sembuh, dia kembali kepada Tuhan dengan suara nyaring. Dia datang untuk memuliakan siapa? Memuliakan Tuhan. Ada yang terjadi dalam pikiran si penderita kusta. Dia berkata dalam dirinya, saya membutuhkan lebih dari kesembuhan penyakit ini. Ini yang saya membutuhkan juru selamat yang bisa menyelamatkan saya. Itu yang paling penting. Saya ingin lebih dari sekedar untuk hidup beberapa tahun lagi. Saya ingin hidup untuk selamanya. Saudaraku, sementara yang 9, setelah dia merasakan berkat Allah, mencicipi berkat-berkat itu, mereka bergegas pula untuk mati. Terlalu sibuk mengejar hal duniawi dan tidak memberi waktu kepada Kristus. Sementara yang 9 orang terus berjalan pergi. Berapa orang yang kembali? Hanya satu orang yang kembali. Hanya satu yang berkata, aku akan kembali. Saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa ia memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia tidak malu untuk memberitahu orang-orang bahwa dia percaya kepada Yesus. Dia tidak minta maaf karena dia mengasihi Tuhan. Dia tidak perlu malu karena dia mengasihi, menjadi pengikut Yesus. Bagaimana dengan kita? Kita juga tidak perlu malu karena kita menjadi pengikut Yesus. Kita perlu beritakan Yesus dimanapun kita pergi. Kita tidak perlu minta maaf karena mengikuti Tuhan, bukan manusia. Kita harus mengangkat kepala kita tinggi-tinggi untuk menghitung semua sukacita, menghitung hak istimewa, melakukan apa yang Tuhan katakan untuk kita lakukan. Satu orang kusta kembali. Dan Alkitab berkata, ia menjatuhkan wajahnya di kaki Yesus dan mengucap syukur. Dan dia adalah orang Samaria itu. Dia bukan anggota gereja yang besar. Bahkan kebanyakan orang berkata bahwa orang-orang seperti dia tidak akan pernah berhasil. Tapi saudaraku, dia yang datang kepada Yesus, menyerahkan hidupnya kepada siapa? Kepada Yesus. Saudaraku, pada waktu yang sama, hati Yesus dipenuhi dengan kesedihan yang tidak terlukiskan. Dalam Lukas 17 ayat 17 sampai 18 dikatakan, kita dapat membaca apa yang Yesus katakan. Ini Yesus katakan, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang? Kita baca ini. Yesus sedih, saudara-saudara. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kesedihan ini terjadi. Dan Yesus katakan itu.
Mengapa orang begitu sulit diselamatkan? Ini menjadi pertanyaan. Mengapa orang begitu sulit diselamatkan? Saudaraku, aku bahkan telah membersihkan mereka, dikatakan, dari kusta. Hidup yang penuh kematian. Tapi mereka tidak mau datang. Masih tidak bergegas. Masih bergegas pergi untuk mati. Tidak mau datang kepada saya. Saudaraku, pada waktu Yesus katakan demikian, saya coba berpikir, kenapa orang sulit diselamatkan? Malam ini, saya juga ingin kita merasakan kepedihan hati Yesus. Kebanyakan orang tidak menginginkan dia. Meskipun Yesus atau dia sudah mati untuk menyelamatkan mereka. Yesus telah mengirimkan hujan berkat kepada mereka. Tampaknya, kelihatannya, mereka masih memutuskan untuk tidak mau menerima keselamatan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kemudian Yesus berpaling kepada orang Samaria yang kembali. Yang hanya 1 orang dari 10 orang itu. Dan Yesus berkata, hanya berapa yang kembali? Hanya 1. Hanya jumlah yang kecil, saudaraku. Hanya sedikit yang bersedia untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Makanya dikatakan tadi di ayat pertama saya katakan, sesaklah jalan, sempitlah jalan yang menuju kepada keselamatan. Saudara yang kasih, Yesus berkata kepada orang Samaria itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa. Orang ini mendapatkan kesembuhan secara fisik, kustanya hilang, tapi dia bukan hanya fisik, rohaninya disembuhkan. Berdiri, pergi, imanmu menyelamatkan engkau. Dia bukan hanya disembuhkan dari fisik sekali lagi, tapi dia bersih dari dosa, sehingga dia boleh diselamatkan. Saudaraku, ketika kita jatuh di kaki Yesus seperti orang kusta ini, kita menyerahkan segalanya. Dia menerima sesuatu yang telah dilewatkan orang lain, pengampunan. Kita akan menerima pengampunan, keselamatan, dan perdamaian dari Allah. Saat kita datang di kaki Yesus, kita serahkan semua. Masih ingat cerita pertama tentang anak kecil, 5 roti, 2 ikan. Berapa banyak yang diserahkan? Dia serahkan semuanya. Kita juga demikian. Perlu menyerahkan segalanya, sehingga kita menerima pengampunan, kita menerima keselamatan, menerima perdamaian dari Allah yang kita sembah. Apakah saudara sudah menyerahkan segalanya kepada Kristus pada malam ini? Saudaraku, meskipun ada orang banyak yang terlihat sulit untuk diselamatkan, mereka punya banyak hal yang mereka pegang dan mereka tidak mau lepas. Sulit. Banyak yang bergegas pergi menuju kematian, saudaraku. Karena itu mereka tidak mau lepas dunia ini. Apakah saudara telah memutuskan untuk datang kepada kaki Kristus? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Apakah kita memutuskan untuk menyerahkan segalanya kepada Kristus? Saya ingin kita memperhatikan. Saudaraku, saya ingin membacakan kesimpulan yang ada. Kita tidak pernah akan dapat melakukan apa yang diminta Tuhan dengan kekuatan diri kita sendiri. Hanya dengan melihat kepada Kristus setiap langkah yang kita ambil, kita dapat melakukan itu. Anak kecil, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Yesus minta semuanya, dia berikan semuanya. Banyak yang mengikuti Yesus dengan alasan yang salah. Karena mereka hanya ingin makan roti dan ikan. Tidak benar mengasihi Yesus. Ya, tidak benar-benar mengasihi Yesus. Mereka tidak mau apa? Tidak mau mengikuti Yesus. Saudaraku, mereka mau mengikuti Yesus karena apa? Hanya roti. Dikatakan. Karena Tuhan katakan, akulah benar-benar roti di juru selamat itu. Orang kusta yang berasal dari Samaria, bukan Yahudi. Dia serahkan semuanya. Prasangka persaingan dia hilangkan. Itulah yang diinginkan Tuhan dari umatnya. Persaingan akan dihapuskan ketika kita menyadari kebutuhan kita. Jika kita tidak benar menyerahkan hidup kepada Yesus dan menerima dia sebagai juru selamat dan mengikuti kehendaknya, maka kita akan dibinasakan. Saudaraku, orang kusta datang kepada Yesus dengan tanpa harapan. Tapi kita merasa hidup kita hancur. Itulah saatnya terbaik untuk datang kepada Yesus. Orang kusta yang berteriak, Guru kasihanilah kami, Yesus tidak mengecewakan mereka. Kita pun seperti itu. Kita perlu berseru, Guru kasihanilah kami. Dan
Dia tidak akan mengecewakan kita. Aku orang kusta ketika melangkah dengan iman, mereka disembuhkan. Saya percaya kita juga akan berani melangkah dengan iman. Dan kita akan disembuhkan dari kusta dosa. Kita butuh dari kesembuhan fisik. Kita butuhkan juru selamat yang dapat menyelamatkan kita. Dia akan memuliakan, kita akan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, maukah kita datang kepadanya? Menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Kalau saudara mau, saya mengundang kita untuk tunduk kepala. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Terima kasih Engkau mau datang menyelamatkan kami. Kami manusia yang berdosa. Kami manusia yang penuh kelemahan. Tidak punya pengharapan. Tapi Engkau datang memberikan pengharapan. Kami kadang-kala memilih jalan kami. Sehingga kami sukar untuk diselamatkan. Tetapi terima kasih. Jalan Yesus berikan kepada kami. Untuk memperoleh keselamatan. Seperti Engkau katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak orang datang kepada Bapa tanpa mulai aku. Ajar kami untuk selalu datang kepadamu Tuhan. Sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Kami ingin berada di dalam surga. Kami pasti ada di surga. Karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat-Mu yang hadir pada saat ini. Satukan kami semua dengan cinta-Mu. Berkat kasih Tuhan terus menjadi bagian kami. Malam ini bahkan apabila kami istirahat, kami bangun dengan tubuh yang sehat. Pertemukan kami pada besok malam untuk mengikuti kembali KKR ini dengan penuh sukacita. Terima kasih karena Tuhan dengar doa kami. Kiranya damai daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dan kudus memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.